Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa, Damai Indonesiaku senang sekali kembali hadir. Kali ini perdana tahun 2025. Setelah tahun lalu kita mudah-mudahan mengakhiri tahun 2024 dengan yang indah. Nah, tahun 2025 pemirsa, banyak sekali yang mengatakan ada banyak tantangan, begitu banyak kesulitan. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim, apa yang harus kita lakukan? Tentunya perkuat iman. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu kuatkan iman untuk menghadapi tantangan. Bersama guru-guru kita, Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Ustadz Riza Muhammad yang akan memberikan tausiah kepada kita semua. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Ittihad, Jalan Legenda Wisata Boulevard, Gunung Putri, Bogor. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala syukur kita panjatkan kepada Allah karena nikmat, kesempatan, kesehatan, waktu dan umur sampai hari ini kita diperjumpakan dengan tahun baru, tahun 2025. Sehat. Semoga tahun ini lebih sukses. Semoga tahun ini lebih berjaya. Dan semoga menjadi hamba Allah yang lebih taat. Amin. Tahun 2025 adalah tahun yang memberikan kesempatan, hajat, keinginan, membangkitkan optimisme, yakin semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Betul? Tapi ingat, di mana ada kesempatan selalu diiringi dengan tantangan. Apa Bu? Tantangan. Tiada hidup tanpa masalah. Betul? Tiada hidup tanpa ujian. Ada aja kali ujiannya. Nah, sebagai hamba Allah, kita harus mempersiapkan diri, merebut optimisme, meraih kesuksesan, harus mampu menjawab sebuah tantangan. Ingat, sebagai hamba Allah, seorang muslim yang taat, Allah mengajarkan kita dalam Quran surah Al-Hasyr, surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan persiapanmu secara matang untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Berarti orang yang gak punya persiapan yang cukup, orang yang gak punya persiapan yang matang, maka akan mudah terbawa oleh fitnah kehidupan, bahkan menjadi korban kehidupan. Itu kenapa seorang mukmin harus memiliki kekuatan dalam mempersiapkan diri yang disebut ketahanan diri. Halo? Halo? Ketahanan diri. Apa itu ketahanan diri? Momentum secara iman dan ketakwaan agar kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bagaimana caranya? Sebagai seorang mukmin haruslah mengikuti sandaran dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya, mau tahu apa mau tahu banget? Oke.
Yang pertama, tantangan itu bisa dijawab dengan doa. Apa Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a." Tidak ada kemuliaan seorang hamba kecuali menggantungkan hidupnya kepada Allah dengan doa. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepada Allah. Siapa yang senang meminta dan berdoa, hajatnya akan dikabulkan. Apalagi ini bulan Rajab, Besti. Halo, bulan Rajab. Wow. Ada apa dengan bulan Rajab? Bulan di mana merupakan minha arbaatun hurum. 4 dari salah satu kemuliaan bulan haram. Coba Anda buka surat At-Taubah 36. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Salah satu kemuliaan bulan Rajab mengabulkan doa. Jadi tolong jangan sia-siakan bulan ini. Tolong jangan buang-buang percuma waktu-waktu Rajab ini. Karena siapa yang mengawali Rajab dengan doa, dan kebetulan Rajab ini berada di awal dari tahun baru 2025, insya Allah kita mulai dengan doa, maka hidup kita akan berkah. Amin. Yang kedua, tips dari Rasulullah dalam menghadapi tantangan tahun 2025. Apa itu? Perkuat ibadah. Coba Anda buka Quran Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrrahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Demi Allah, orang yang sedikit beribadah, orang yang sedikit mendekatkan diri kepada Allah, maka setan dalam tubuhnya akan menjadi sahabat karibnya yang disebut dengan qarin. Apa? Qarin. Ya Rasulullah, apakah tiap orang punya qarin? Iya. Setiap Anda dan saya punya qarin. Apa itu? Jin yang menempel dalam tubuh, yang sering membuat gaduh akibat kita tidak berzikir kepada Allah. Wa may ya'shu an dzikrrahman, orang yang jauh dari Allah dan sedikit berzikir kepada Allah, maka qarin akan menjadi sahabat, setan akan menjadi qarinnya, sehingga apa? Hidup kita dibuat tidak tenang, hidup kita dibuat depresi, hidup kita dibuat putus asa, punya sedikit masalah bundir alias bunuh diri. Putus dengan pacar, membakar diri, orang goblok. Hello. Jamaah, kita ini diajarkan untuk senantiasa kuat. Dalam artian apa? Ujian dan cobaan merupakan tantangan yang harus kita jawab. Maka seorang mukmin setelah ia berdoa kepada Allah, lanjutnya adalah perkuat perkara ibadah. Ibu, sadarkah Anda kalau ibadah itu adalah solusi dalam menyelesaikan masalah Anda? Coba Anda buka surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai nasta'in, penolongmu. Berarti orang yang beriman tidak perlu putus asa, karena cukup dengan salat dan sabar. Setiap masalah yang akan Anda hadapi, bablas. Itu dia. Yang ketiga, berpedoman kepada Quran dan hadis. Coba dibuka dalam surat An-Nisa 59. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu illallah war rasuli. Kalau engkau ada masalah, kembalikan masalahmu kepada Quran dan hadis. Siapa yang berpulang kepada aturan Allah, siapa yang berpulang kepada aturan Rasulullah, insyaallah tantangan apapun yang ada di depan akan bisa kita hadapi dan kita akan berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka tausiah di segmen 1 ini. Sabar, tawakal, dan juga rasa syukur. Itulah tadi yang disampaikan pesan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad ketika kita menghadapi banyaknya tantangan dan ujian di saat-saat ini. Lantas kunci apakah untuk menghadapi tantangan dan juga berbagai macam ujian di era seperti ini? Insya Allah guru kita Kiai Haji Syarif Mat Naji akan menyampaikan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, mungkin banyak di antara kita ketika kita menghadapi sebuah cobaan atau tantangan, kita mencari solusi atau jalan keluar yang itu justru melanggar syariat Islam atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas bagaimanakah kita sebagai umat muslim ketika kita menghadapi sebuah tantangan atau sebuah cobaan? Insya Allah materi ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mat Naji. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus Ustadz Riza Muhammad dan semua kita, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Apalagi di tahun baru ini, mudah-mudahan Allah berikan kita keberlimpahan berkah, banyak duitnya, sehat badannya, urusan rapi semua. Pengen nggak kira-kira begitu? Jadi kalau udah duitnya banyak, mau pajak naik berapa persen juga nggak takut, betul Pak kagak? Kan yang bikin takut naik pajak itu gara-gara duitnya sedikit. Dia yang ampe 300 triliun ngambil duit rakyat aja cuma 6 tahun setengah aman-aman aja. Betul ya? Iya. Apalagi kita di jalan yang benar. Mudah-mudahan Republik ini senantiasa diberikan keberkahan. Tapi ini menjadi sesuatu yang buat banyak orang yang nggak demen ngaji, biasanya sesuatu yang terjadi pada diri dia, kalau udah urusan dunia kekurangan maka jadi panik, betul Pak kagak? Apalagi mau sekolah anak bayaran belum ketemu duitnya, puyeng apa kagak kira-kira? Lah jawabnya ikhlas banget romannya. Tapi emang yang paling tahu ibu-ibu. Kalau buat bapak mah bodoh aja, apalagi yang hobinya mancing. Emang kagak pernah mikirin ibunya lagi istrinya puyeng aja di rumah, dia mah lagi depan empang aja. Makanya kalau orang yang demen mancing gak bakal bisa maju, kalau maju kecebur dia. Jemaah, tapi kita diberikan solusi konkret. Al-Quran bercerita tentang seorang yang begitu tangguh. Kita akan temukan ini dalam surat Al-Anbiya. Jadi bukanlah tanpa potret contoh orang yang telah Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Biar kita tahu, bagi mereka yang sedang kepuyengan urusan finansial, begitu ngaji Damai Indonesiaku, kau tidak pantas meneteskan air mata. Bagi engkau yang sedang dirundung dengan penyakit yang rasanya lama betul sembuhnya, kau tidak pantas berkeluh kesah. Setelah ngaji Damai Indonesiaku, kau akan menjadi orang yang sangat optimis. Mengapa? Karena itulah fungsinya ilmu. Itulah fungsinya iman yang akan menjadi solusi konkret. Orang kalau punya ilmu, punya iman, maka dia akan smile forever. Tapi jangan kebanyakan senyumnya. Nah itu dia. Kalau senyumnya kebanyakan, orang jadi pada bingung, nih orang cengar-cengir aja. Kita lihat di dalam Al-Quran, ada seorang yang kalau kata orang Betawi, kolokan banget sama Allah. Tahu ya kolokan? Dikit-dikit ngadu kepada Allah, dikit-dikit ngadu kepada Allah. Tapi ini diceritakan dalam Al-Quran. Wa ayyubu idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wah, ini Allah yang bercerita. Ente kudu kenal seorang lelaki yang bernama Ayub. Ketika dia menyeru Tuhannya, berdoa, ngadu sama Tuhannya. Idnada rabbah,
Ketika dia tahu jalan keluarnya, kesulitan apapun yang kau punya, mau perubahan harga naik berapa ratus persen pun, mau naik pajak, naik apapun, kau tidak akan pernah menjadi orang yang ketakutan, karena diajarkan. Ada seorang lelaki yang bernama Ayub. Sampai ditanya, kenapa dia dinamain Ayub? Summiya Ayub li'annahu aba ilallahi fi kulli halin. Lelaki ini bernama Ayub karena ini orang kerjaannya setiap saat dalam keadaan apapun aba ilallah, dia kembali kepada Allah fi kulli hal, pada setiap keadaan. Cuman kan kebanyakan kita udah ngaji karena itu perlu diimbangi ilmu dengan iman. Karena ada orang punya ilmu, tahu Allah yang maha kaya, tahu Allah yang ngatur segala, tahu Allah yang maha kuasa, tapi kalau dia dalam urusan nggak buru-buru datang kepada Allah. Apalagi dia kemudian ditawarin sama manusia memberikan pertolongan, itu lagi susah, kebayang langsung yang menjanjikan pertolongan. Betul apa kagak? Bu, saya kasih contoh. Nih ibu punya abang kaya betul, duitnya banyak, kontrakannya banyak, rumahnya banyak. Kemudian ngomong abangnya, Neng, kalau lu lagi susah, lagi kagak ada duit, lu jangan pakai berantem ya sama laki lu. Laki lu boleh jadi nggak punya duit, kan ada gua abang lu. Lu tinggal ngomong. Kira-kira Gira nggak punya abang kayak begitu? Ada nggak abang kayak begitu? Kagak ada. Ini abangnya emang nggak punya perasaan, nggak punya kepedulian. Pada saat kita lagi susah, kebayang nggak sama omongan abang kita? Kebayang, abangnya ada di Depok misalnya, dia lagi susah, dia datang ke tempat abangnya. Bang, kita datang. Iya Neng, ini lagi mau bayaran sekolah, anak kagak punya duit ini buat bayarannya. Kata abangnya, iya terus, ya tolongin bang, kan abang pernah ngomong, kan gue cuma nyuruh lu datang ke rumah gue kagak bilang pengen nolongin lu. Betul apa kagak? Tapi dia begitu berbaik sangka. Saat bersamaan Allah undang umat Nabi Muhammad, kau tidak boleh menjadi orang yang ketakutan. Kau punya ilmu dan melihat bagaimana Allah telah menata semesta raya ini. Kau punya iman, kau melaksanakan sholat, kau melaksanakan puasa, bayar zakat, percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan ini ada dalam surat Al-Anbiya, seorang hambaku yang bernama Ayub. Idnada Rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, telah menimpa kepadaku petaka yang engkau berikan, dan engkau adalah maha penyayang dari seluruh yang menyayangi. Wa anta arhamur rahimin. Ente punya suami katanya sayang, nggak seujung kuku dengan sayangnya Allah kepada hambanya. Ente punya pimpinan di kantor yang katanya suka membantu, nggak seujung kuku dengan kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan perlu waktu untuk bertemu dengan mereka, tetapi Allah menantikan. Ini fungsinya ilmu dan iman. Setelah engkau tahu tayakon, ini yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jemaah, apa yang terjadi? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Begitu ayat lanjutannya. Maka kemudian kami kabulkan doa permintaan daripada Ayub alaihissalam. Jemaah, kalau kita lihat dalam tafsirnya, kenapa kemudian dia datang kepada Allah? Karena memang bukan cuma kesusahan dalam urusan finansial, tapi berbagai lini terjadi pada Nabi Ayub. Tapi dia tetap berdiri di atas kakinya dan tidak sekalipun tergoyahkan. Karena beliau dalam tafsir ini disampaikan, Ya Rabb, nalani fil badani ad-durru wa fi ahli wa fi mali. Telah datang kepadaku petaka pada urusan badanku, penyakit, pada urusan hartaku,
habis dia punya harta. Pada urusan keluargaku, meninggal dia semua, punya keluarga meninggal. Jamaah, tetapi tidak membuat dia menjadi kecil hati. Kenapa? Karena dia tahu yang dia sembah adalah dia yang mampu melakukan segalanya. Kau boleh punya kelemahan, ilmu dan iman akan membentengimu dari keputusasaan. Semoga manfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Matnaji. Dari guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji, kita belajar banyak bagaimana kekuatan Nabi Ayub alaihissalam dengan berbagai cobaan. Bukan hanya cobaan duniawi atau materi, bahkan cobaan fisik pun beliau alami. Namun tetap teguh, berdiri teguh dan mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita banyak belajar kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, pemirsa, kita akan membedah lagi tema yang akan menarik ini, kita akan perdalam lagi tema yang sangat menarik ini ketika ujian dan tantangan dihadapi oleh kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan, yaitu menguatkan iman. Kita akan bahas di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, Masya Allah, setiap orang punya ujian, betul. Setiap orang punya masalah, betul. Tapi ingat, Al-Quran memberikan sebuah solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang disebut ayat 1000 dinar. Nah, di balik materi yang sangat menarik untuk kali ini, seperti biasa, alhamdulillah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee untuk mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Caranya gampang, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya dan dia angkat tangan dan jawabannya benar, maka berhak untuk mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Sudah siap? Ayo, pertanyaannya adalah, tadi saya membaca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah ayat yang terdapat pada surat dan ayat berapa? Kok yang angkat tangan dikit sih? 1, 2, 3. Saya pilih yang paling depan aja deh. Karena paling tampak glowing kayaknya. Silakan Mbak. Masya Allah. Boleh berdiri di samping saya. Ya, dengan Mbak siapa namanya? Nama saya Kholisoh. Siapa? Kholisoh. Kholisoh. Iya. Masya Allah. Kholisoh. Baik Mbak Kholisoh. Tadi saya sudah membacakan ayatnya, sekarang langsung jawab aja. Kalau benar 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Di ayat yang saya baca itu merupakan surat apa dan ayat yang keberapa? Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Takbir! Masya Allah, benar sekali jawabannya. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee Mbak. Alhamdulillah, jangan lupa dipotong pajak ya. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Tadi kita sudah mendengarkan nasihat dari guru-guru kita Ustadz Riza Muhammad dan Kiai Haji Syarif Matnaji. Betapa peliknya sebetulnya ketika kita memikirkan sulitnya kehidupan ini, belum bayar ini, belum bayar itu Ustadz ya. Tapi kalau kita semua urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ada jalan keluar yang pasti kita akan temui. Nah, pemirsa, kita akan bahas tema yang menarik ini. Saya yakin ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para jamaah. Kami persilahkan terlebih dulu. Ada Ukhtina, siapa yang boleh berdiri yang sudah siap pertanyaannya? Dengan Mbak Nisa ya, betul ya? Silakan Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh didekatkan lagi mic-nya? Perkenalkan, Oke. nama saya Nisa, saya dari Jamaah Bekasi. Saya ingin bertanya Ustadz. Ya. Zaman sekarang kan banyak yang di PHK buat cari kerjaan Ustadz nih.
terus juga lumayan susah buat cari kerjaan, terus juga sekarang harga-harga pada naik kayak bahan-bahan pokok gitu kan. Gimana sih cara kita nanggepin hal tersebut agar tidak putus asa dan tetap bersikap optimis? Dari rahmat Allah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak gaung ya Ustaz. Tapi kalau sedikit bisa Saya sendiri menangkap. apa kayak gini nih? Iya, kalau saya sedikit menangkap ini dengan sulitnya kehidupan, apa namanya, semua bahan-bahan mahal, di mana-mana mahal. Nah ini sepertinya kok kehidupan ini semakin menghimpit. Ini bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi semua ini, begitu ya Manisa ya? Padahal Ustadz Riza Muhammad. Sini Ustaz. Masya Allah. Islam adalah solusi. Tadi di awal saya mengatakan fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Ketika kau menghadapi sebuah masalah dan musibah, farudduhu, kembalikan jawabannya ilallah, kepada Allah dan Rasulnya. Berarti berpedoman pada Quran dan hadis. Situasi membuat kita terkadang harus berperang. Maka jawabannya adalah memperkokoh rasa syukur dan sabar. Apa Bu? Syukur dan sabar. Pondasi keimanan ditata oleh salah satunya adalah rasa syukur. Coba buka surat Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, maka rasa syukur itu akan dikembalikan kepada diri kita sendiri berupa kebaikan. Maka orang untuk menghadapi situasi yang seperti ini, seperti seperti apapun, perbanyak bersyukur. Kenapa? Seandainya kita mengamalkan doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya, tetaplah ajarkan kepadaku ilham untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Jadi kalau punya handphone mereknya Xiaomi, nggak perlu lirik handphone sebelah itu tuh yang katanya Pro Max lah, Pro 2 lah, Pre 3 lah, Pre 4 lah, terserah. Yang jelas yang penting fungsinya, bukan mereknya. Betul? Yang satu kerudungnya mereknya LV, Louis Vuitton, ya enggak? Harganya 79 juta. Wow. Yang satu kerudung Tanah Abang. Halo. Dari harga dan kualitas emang beda Besti, tapi fungsinya sama sebagai kerudung, menutup bagian aurat, ya enggak? Kita enggak beli merek bos, yang kita hidup adalah manfaat. Itu kenapa rumus menghadapi situasi yang tidak menentu dengan harga yang sangat menjulang dan lain sebagainya, sikapi dengan rasa syukur. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Keren. Yang kedua, rumusnya adalah memperkuat rasa sabar. Bukankah secara fitrah Anda pasti diuji? Halo. Bukankah secara fitrah Anda akan diberikan cobaan? Halo. Surat Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat 156, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang menjadi perhatian adalah wa basyiris sabirin, tingkatkan energi sabar. Ustadz, sabar itu ada batasnya enggak? Enggak. Sabar itu seperti kue lapis. Tahu kue lapis? Lapis pertama hilang, ada lapis kedua. Lapis kedua hilang, ada lapis ketiga. Lapis ketiga hilang, menanti lapis keempat. Itu kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ali Imran ayat 200. Sabarlah dirimu dan kuatkan kesabaranmu. Energi sabar terus diasah dan ditingkatkan. Tanpa meningkatkan energi sabar, maka kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Anissa, syukur dan sabar. Gak usah banding-bandingin hidup lo dengan orang lain.
Halo. Selama ini dirimu gelisah karena suka membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Wong kok ngene kok dibanding. Oh. Coba santai aja Besti, ya enggak? Coba engkau tidak usah membandingkan bajumu dengan baju temannya, motormu dengan motor temannya, mobilmu dengan mobil temannya. Udah, nggak usah. Yang penting apa yang kau miliki syukuri. Nah, selama ini Anda gelisah karena Anda terlalu sibuk melihat pemandangan tetangga. Tetangga beli kipas, Anda yang putar-putar. Tetangga beli kulkas, Anda yang kedinginan. Tetangga naik haji, Anda masuk UGD. Innalillah. Jangan begitu. Semoga energi syukur dan sabar menjadikan kita orang yang lebih kuat survival menghadapi ujian dan tantangan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya Ukti Nisha, Masya Allah. Karena kita selama ini memang sibuk sekali melihat yang di atas begitu ya. Kemauan, keinginan, bukan kebutuhan ya Ustadz ya. Masya Allah. Berikutnya kami persilakan Pak Gani yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Assalamualaikum. Ya, sudah nyala Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani dari Jamaah Masjid Istihad. Saya mau menanyakan untuk tadi disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai bahwa cara teman-teman ada doa, ada meruqat ibadah dan berteman dengan Al-Quran dan hadis. Jadi saya menanyakan bagaimana caranya agar doa kita itu diterima oleh Allah dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan setelah itu apa yang kita lakukan setelah kita berdoa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kurang begitu menangkap jelas pertanyaan yang disampaikan Pak Gani tadi. Mungkin bisa diulangi sedikit saja, lebih dekat lagi mic-nya Pak. Bagaimana caranya kita berdoa yang benar agar doa kita diterima oleh Allah. Dan setelah itu, setelah kita berdoa, apalagi kita lakukan untuk memastikan bahwa doa kita diterima oleh Allah. Oh, Masya Allah. Berdoa yang benar bagaimana biar diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa-doa kita. Silakan Jai. Nah, banyak sekali adab-adab dalam berdoa. Dan di antaranya yang disampaikan oleh Nabi bahwa berdoalah engkau meminta kepada Allah dan engkau punya keyakinan bahwa doamu diijabah. Udullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keterangan lain diceritakan perlu ada ketika Nabi Musa alaihissalam diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ngelihat ada seorang lelaki yang lagi berdoa nangis tapi belum dikabul-kabulin. Nabi Musa kemudian kesian nama nih orang, ya Allah kalau aku punya yang dia minta aku berikan. Nggak tega Musa. Tapi kemudian ditegur Musa oleh Allah, kau tidak tahu itu orang secara fisik sedang berdoa tetapi hatinya sedang memikirkan hewan peliharaannya. Apa yang bisa kita simpulkan? Lisanmu boleh jadi berdoa, tetapi hatimu tidak fokus meminta kepada Allah. Tetapi kendati pun demikian, bahwa ada kabar gembira di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau, memintalah kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini juga menjadi kabar gembira tanpa menafikan bahwa ada etika, ada aturan ketika engkau meminta kepada Allah. Kita minta kepada manusia aja ada aturannya. Mau ketemu raja kita harus ikut yang namanya protokoler. Kadang-kadang perlu waktu lama untuk audiensi baru diterima. Tapi banyak orang sabar, nungguin, kenal, bahkan tidak sedikit mereka yang ngeluarin duit supaya dekat sama raja. Supaya dia dapat perhatian dari seorang raja. Dan Allah mengetahui semua kebutuhan kita. Itu dulu yang perlu kita bangun. Bahwa setiap engkau berdoa meminta kepada Allah, maka kau tidak akan dibiarkan dalam kesulitan. Dalam penutup kitab Ihya Ulumuddin ditutup dengan sebuah kisah seorang ibu yang gak tega melihat anak kecil yang dia kepanasan, dirangkul dan dia lepaskan badannya ke dalam sungai yang ada airnya, saking sayangnya sama ini anak kecil. Para sahabat terkagum-kagum dengan wanita ini yang kelewat sayang dengan anak kecil itu. Kemudian Nabi menegur mereka,
bahwa Allah lebih sayang dibanding wanita ini kepada anak tersebut. Jadi itu yang sekarang harus kita upgrade. Karena banyak orang yang yakin dia kepada makhluk, tapi dia tidak bisa untuk yakin kepada Sang Khalik. Saya tanya sama bapak dan ibu, bila pada waktu bersamaan pengajian Damai Indonesiaku, kemudian bapak wali kota ngundang, ngasih orang setiap datang, nih contoh, setiap yang datang dikasih duit 200.000, kira-kira ngaji di sini apa ke rumah bapak wali kota? Nah tuh ngomong langsung ke bapak wali kota, Ustadz saya habis dari sono baru ngaji lagi, udah kelar. Artinya betapa kemudian kau tidak yakin dudukmu di sini akan mengangkat derajat. Jamaah, ini yang disampaikan dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi tugas kita adalah minta penuh keyakinan, dan Tuhan tidak akan kecewakan. Orang Yahudi, orang Nasrani nggak nyembah Allah minta diturutin, masa kita yang sholat, kita ruku sujud dibiarkan dalam kesusahan? Sepakat apa kagak? Keren, jadi tambah yakin. Baik, Masya Allah Kiai Syarif. Ini yang dikatakan oleh Allah bahwa aku lebih tahu dari apa yang engkau prasangka hambaku ya. Karena bisa jadi Allah itu memberikan jawaban doa-doanya bukan blok langsung begitu uang, tapi mungkin kesehatan kita, kemudahan urusan-urusan kita itu bisa jadi ijabah dari doa-doa yang selama itulah ini. yang suka dilupakan oleh makhluk. Itu dia, Masya Allah. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih menarik lagi bersama guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Masya Allah, tabarakallah, kembali lagi di Damai Indonesiaku setelah kita tadi mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ya kita semakin bisa menguatkan iman kita di dalam menghadapi tantangan yang luar biasa ini, apalagi tahun 2025 semakin banyak tantangan katanya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Kami persilakan Ukhti atau Mbak Nova yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Kali ini dijawab terlebih dahulu Kiai Haji Syarif Rantaji ya, boleh nanti sambil mendekat ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nova Novianti dari Majelis Taklim Al-Ittihad Legenda Wisata. Izin bertanya Ustadz. Ya silakan. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai kaum milenial apabila kita didapati keimanan yang naik dan turun? Misal nih, subuh rajin, pas zuhur males gitu. Nah, ada nggak sih cara khusus untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini baik. Gen Z nih ya, menghadapi para Gen Z. Silakan Jai. Berhubung perempuan kita turun dah. Jamaah, ini menarik karena mewakili banyak orang. Kenapa kemudian ada naik dan turun? Padahal ini ibadah sholat. Kau sedang menghadap kepada Dia yang mengatur segala. Mengapa kemudian buat mereka taruhlah nggak naik turun, sholat tetap sholat, tapi males-malesan? Ini menjadi sebab adalah dari lantaran mereka tidak kenal siapa yang dia sembah. Mari kita main logika sederhana. Kenapa mereka bekerja dari Senin sampai Jumat, berbulan-bulan, bertahun-tahun, rajin, nggak pernah mereka tinggalin? Karena mereka mampu membayangkan apa yang akan mereka dapatkan. Sehingga macet-macet di jalan, diomelin di kantor, mereka tetap tabah. Karena ngebayangin di akhir bulan dapat gajian, betul apa kagak? Sehingga tidak ada kata turun naik. Naik terus, semangat terus. Bahkan kalau bisa nyari lemburan. Udah kerja sampai jam 5, dapat tugas lagi sampai jam 10 malam, girang, kan kudunya istirahat. Capek? Enggak, dia girang. Kenapa? Mampu membayangkan apa yang akan didapatkan. Maka ini akan menjawab buat para milenial, Gen Z, dan semua umat Nabi Muhammad. Bila engkau kenal bahwa yang kau sembah adalah Dia yang memberikan segala karunia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Buat engkau generasi milenial yang pengen punya kedudukan, tahun boleh berganti tapi Tuhan yang kau sembah tidak pernah digantikan, maka tidak akan pernah ada ketakutan. Nah, membangkitkan itu yang harus kita jadikan setiap saat. Iya, kalau nggak Allah tolongin cilaka kita. Kalau Allah jauhkan kita susah kita.
maka engkau akan memaksimalkan kemampuan yang kau punya untuk selalu datang kepada Allah. Nah, tanya mereka yang dekat sama Bapak Menteri, yang pengen banget dikenal sama Bapak Presiden. Wah, berebut orang pengen kenal. Kenapa? Orang nomor 1 di Republik ini. Bangga, seneng, terjamin dekat sama orang nomor 1 di Republik ini. Bayangkan engkau yang sedang sholat, kau dikenal oleh Dia yang Maha Esa. Dia berkuasa tanpa ada batasan masa. Dia memberikan kepada siapa saja hambanya dan tidak pernah kehabisan, karena Dia Maha Kaya dan tidak perlu kau khawatir. Kasih sayangnya bahkan melebihi siapapun yang kau anggap mereka sayang kepada dirimu. Semoga manfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Mat Najih. Berikutnya kami persilakan Pak Are. Pak Are atau Pak Ari nih Pak? Pak Are memang betul ya? Pak Ari, oke, nanti akan dijawab guru kita Ustaz Riza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Are Wandi dari Tangerang. Mohon nasihat dari Ustadz Reza sebagai kepala keluarga. Kira-kira apa kiat-kiat khusus yang harus kita lakukan atau yang kita tempuh untuk menyelamatkan atau membentengi keluarga kita gitu, sehingga kita sebagai keluarga itu bisa menyelesaikan target misi menyelamatkan keluarga dunia dan akhirat, dan itu tercapai gitu. Mohon arahan dari Ustadz. Jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Riza. Ini juga sebuah tantangan yang harus kita pecahkan di tahun 2025 agar keluarga kita semakin sehat keimanan dan ketakwaannya. Betul? Pornografi, porno aksi, perzinahan, tayangan yang tidak senonoh sudah gampang memasuki lingkup-lingkup sederhana. Bahkan itu bisa masuk dalam kategori setan gepeng. Bawa enggak? Handphone itu setan gepeng, bisa masuk ke situ loh. Nah, bagaimana caranya? Rasulullah mengajarkan beberapa tips. Yang pertama adalah menjadikan agama sebagai pegangan dalam keluarga. Terutama seorang suami, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah qawwam, pembina, pemimpin, maka tanggung jawab yang harus dilakukan adalah surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka suami bertanggung jawab membentengi rumah tangganya, anaknya dan istrinya agar terhindar dari api neraka. Untuk anak-anak kita, muru awladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Maka yang ditegakkan pertama adalah pendidikan sholat yang harus diawali dalam rumah tangga dan untuk anak pada usia 7 tahun. Nah, yang kedua adalah senantiasa menciptakan istri agar selalu taat. Halo. Ternyata orang mau masuk surga itu salah satunya adalah istri yang taat. Idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha. 4 syarat ini salah satu di antaranya, istri yang taat akan membuat istri masuk surga. Maka PR rumah tangga adalah menjadikan istrinya taat sebagai kaidah agar ibunya bisa mendidik anak-anaknya. Sebab al-ummu al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah untuk keluarganya. Kalau emaknya hebat, anaknya hebat. Kalau emaknya taat, anaknya taat. Maka semua bergantung kepada ibunya sebagai sumber pendidikan. Yang ketiga, abang, jangan lupa urusan duit. Halo. Memang uang bukan segala-galanya Besti, tapi segala-galanya membutuhkan. Jangan ada dusta di antara kita, ya enggak? Biar kata suaminya baik tapi uangnya kurang, OMG, hello. Bagaimanapun seorang laki-laki
harus menjalankan perintah dalam surat Ar-Ra'd ayat 14. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anda tidak akan pernah merubah nasib Anda kecuali Anda yang merubahnya. Itu kenapa laki-laki harus kuat secara finansial, secara keuangan. Karena tantangan ke depan, keuangan juga merupakan masalah terpenting dalam kehidupan. Mau umroh pakai duit, mau haji pakai, beli bahan pakai, apa yang nggak pakai duit? Semuanya pakai duit. Itu kenapa tantangan seorang laki-laki harus berusaha mencukupkan hidupnya dengan kebutuhan duit. Karena bagaimanapun ini tantangan tahun 2025. Tetap kerja dengan konsisten, berusaha, jangan pernah putus asa, membahagiakan keluarga. Salah satunya faktor rezeki yang dicukupkan dengan finansial. Maka insya Allah ketiga faktor ini akan menjadi kekuatan kita. Mulai dari menjadikan agama sebagai pedoman penghayatan dalam mengatur rumah tangga. Yang kedua, menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha dan istri yang taat kepada Allah. Yang ketiga, cukup. Alhamdulillah. Insya Allah tantangan 2025 akan terjawabkan. Amin, amin. Begitu Pak Are ya. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Ini sudah satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Kalau tadi Ustadz Riza Muhammad sudah bersama jamaah, Yai Syarif juga sudah bersama jamaah. Sekarang giliran saya untuk bersama jamaah ya. Oke, saya akan berinteraksi sedikit dengan salah satu jamaah yang sudah siap akan mengajukan pertanyaan dengan Ibu Maya, betul ya? Oke, Ibu boleh berdiri Ibu. Nah, Ibu sebelum mengajukan pertanyaan yang nanti langsung dijawab oleh dua Ustadz kita, dua Kiai kita. Nah, tadi dari segmen 1, segmen 2, segmen 3, kemudian juga tadi ada pembahasan tanya jawab yang sudah dibahas banyak oleh guru-guru kita. Sedikit apa yang bisa Ibu tangkap, Ibu resapi, Ibu ambil hikmahnya dari tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Silakan Bu. Kameranya di sana Bu? Iya, masuk TV Ibu ya. Dari ilmu yang saya dapat hari ini, alhamdulillah saya bisa petik bahwa kita harus patut bersyukur dan sabar dengan tantangan dan iman mungkin naik turun yang Allah kasih buat kita. Itu aja. Ibu selama ini, selama sepanjang hidup Ibu, tantangan apa saja yang sudah Ibu alami atau Ibu hadapi? Tantangan mungkin dalam ibadah kali ya. Ibadah, lebih sering ke ibadah Bu ibadah ya? Itu kadang kita sholat mungkin tepat waktu, kadang ulur-ulur waktu, itu yang saya alami. Jadi hampir seperti yang dialami tadi salah satu jamaah kita tadi ya. Oke, silakan Ibu Maya mengajukan pertanyaan. Baik Ustadz, Ahwan, saya mau bertanya. Wanita diwajibkan untuk berhijab, menutup aurat. Tetapi ketika wanita tersebut bercerai dari suaminya, soal materi, dia membuka auratnya. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit keluar dari konteks, tapi ini mungkin bisa dihubungkan dengan tantangan kekuatan iman kali ya. Ketahanan diri. Ketika kan memang penting itu. Iya betul sekali. Ketika dicerai tapi justru malah mungkin ini sebagai bentuk pelampiasan begitu ya Bu ya. Dicerai justru malah lepas hijab. Masya Allah. Silakan Ustadz Riza. Oke dulu. Turun ya. Bersama saya Ustadz sini. Silakan. Ayo, Ustadz. Masya Allah. Kehidupan ini akan hancur kalau kita jauh dari Allah. Kehidupan ini akan hancur justru kalau kita berpaling dari Allah. Wala takunu nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan berlari dari Allah, jangan berpaling dari Allah, maka Allah pun akan berlari dari dirimu, dan orang yang berlari dari Allah tergolong orang-orang yang fasik. Ulaika humul fasikun. Maka ketika wanita berhijab itu adalah aturan, betul? No excuse. Hello. Tidak ada excuse karena itu merupakan kewajiban syariat. Maka ketika berhijab ia menjalankan ketaatan kepada Allah. Lalu ketika
putus dengan suaminya, bercerai, ia lepas hijabnya dalam rangka mencari pekerjaan dan mungkin pekerjaannya menuntut dia lepas berhijab, itu adalah orang yang berputus asa. Padahal nikmat Allah itu luas, rezeki Allah itu luas. Apakah dengan melepas hijab Anda akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih bersyukur serta lebih banyak rezekinya? Belum tentu. Karena apa? Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Prinsip ini pahami. Siapa yang menolong Allah dengan menjaga kehormatan agamanya dan tetap memegang teguh apa yang diperintahkan, maka Allah pun akan menolong Anda. Maka wanita yang menghadapi masalah, jangan berlari dari Allah. Justru tetap istiqomah, malah semakin dekat kita kepada Allah. Itu yang pertama. Berarti apa? Kalau dia lepas hijab, ia berarti lari dari Allah. Dan justru akan membuat hidupnya makin kacau balau. Nah yang kedua, solusi ketika menghadapi masalah, harusnya tidak dengan menanggalkan hijab. Karena apa? Ihfadillah yahfadka. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516, jikalau engkau menjaga Allah, Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jikalau engkau menjaga Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Berarti apa? Orang yang menjaga Allah maka akan mendapatkan garansi kebahagiaan dan rezeki dari Allah. Maka kalau ada kasus seperti itu, kita sadarkan wanita ini, bisikkan dan nasihatkan, kembali pakai hijabmu, sebab dengan ini Allah akan mendekatimu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Berikutnya mungkin bisa ditambahkan dan dikuatkan oleh guru kita Kiai Haji Syarif. Silakan Kiai. Kita harus masuk pada sebuah keadaan psikologi dari seorang istri yang diceraikan, baik dengan cerai hidup atau cerai mati. Mereka pasti remuk redam, luluh lantah, dan itu manusiawi. Tetapi ini menjadi satu bukti, kau diajarkan tentang kasih sayang yang ada batasnya dari seorang yang dia boleh jadi menjadi suamimu. Jangan pernah ketakutan, ada dia yang Maha Rahman yang tidak pernah meninggalkanmu. Engkau akan semakin mendapatkan perhatian khusus ketika mendapatkan musibah, kemudian justru datang kepada Allah. Kau boleh ditinggalkan oleh suamimu, tapi Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Bila ini diyakini, maka hilanglah ketakutan, hilanglah kekhawatiran. Bahkan bagaimana dengan mereka yang ditinggal mati oleh suaminya? Bukankah mereka juga sedang cerai mati? Jangan kau tanggalkan jilbabmu, hijabmu, karena justru saat kau tidak punya suami, kau bergantung totalitas pada kasih sayang Allah. Lelaki yang mencari nafkah boleh jadi telah tiada, tetapi yang memberikan rizki bukan suamimu. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Begitu Al-Qur'annya. Tuhanmu, dia yang maha kaya dan dia memiliki kasih sayang. Manusia berbatas sayangnya, tapi Tuhanmu bahkan membuka sebesar-besarnya. Kendati pun kau punya kesalahan, kapanpun kau datang, kau akan menjadi orang yang diterima oleh Allah. Dari mimbar Damai Indonesiaku, saya ingin menguatkan kepada para wanita yang mereka merasakan seperti yang ditanyakan tadi, bangkit. Jangan pernah menyalahkan keadaan, pasti semua ada hikmahnya. Bukan justru engkau semakin berbuat kesalahan di hadapan yang Maha Rahman. Boleh jadi segera Allah datangkan pengganti yang dia lebih menyayangi dan mencintai, dan dia imam sesungguhnya untukmu di dunia ini dan di akhirat nanti. Jangan kena bisikan setan seakan dunia mau runtuh atau mau hancur. Enggak, semua sudah diatur oleh Allah, tapi aturan Allah selalu membahagiakan hambanya. Semoga manfaat. Amin, amin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Mantaji, Ustadz Riza Muhammad atas tausiah dan juga nasihat yang disampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa semakin menguatkan iman kita dalam menghadapi tantangan. Kembali apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mantaji, belajar banyak dari guru kita Nabi Yunus, Nabi Ayub alaihissalam. Betapa berat ujian yang dia rasakan, ujian fisik, ujian secara ekonomi, semua istri meninggalkan dan juga sakit yang didera. Beribu-ribu tahun beliau rasakan, tapi tetap teguh
dan berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di tahun 2025 ini semakin dikuatkan iman kita untuk menghadapi tantangan ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Pemirsa Damai Indonesiaku, setiap zaman ada tantangannya. Dan setiap tantangan perlu mempersiapkan diri agar kita memiliki ketahanan diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamdur nafsum ma qaddamat lighats wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Quran surah Al-Hasyr surat 59 ayat 18 adalah ketahanan diri yang paling baik agar kita senantiasa mempersiapkan langkah, mempersiapkan modal dan bekal agar kita mampu menghadapi tantangan-tantangan yang bahkan lebih menantang di tahun-tahun berikutnya. Maka konsep syukur dan sabar diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajabal li amril mu'min innahu amruhu kullu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Setiap urusannya semuanya baik. Ketika Allah mengujinya dengan ujian, dia memiliki ketahanan diri yang namanya sabar. Dengan sabar, segala permasalahan akan dibantu oleh Tuhan. Ketika Allah melapangkan rezekinya, dia bersyukur. Dengan bersyukur, Allah menambah nikmat dan rezeki dalam hidupnya. Maka kunci ketahanan diri adalah senantiasa memiliki energi syukur dan sabar. Dan yang terakhir, selalu berpedoman kepada Quran dan hadis. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan, maka jangan mengambil ketetapan-ketetapan lain. Maka kembalilah kepada Quran dan hadis sebagai ketahanan kehidupan yang lebih membahagiakan. Baik, Masya Allah, terima kasih kesimpulan yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Apa yang disampaikan guru kita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Damai Indonesiaku. Sesaat lagi pemirsa, Anda bisa menyaksikan program baru religi kami yaitu Sah Selalu Ada Hikmah yang diasuh langsung oleh Ustadz Koh Denis Lim yang menghadirkan narasumber kami yaitu Muhammad Cecep Abdullah, seorang pembersih masjid keliling. Nah, hikmah apa saja yang bisa kita ambil? Saksikan program Sah Selalu Ada Hikmah pukul 14.00 hingga 14.30. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, ingin mendengarkan atau melihat tausiah dari guru-guru kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami. Mohon ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami. Mohon ampuni dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, kami lemah, kami tidak berdaya, tapi kami menyembah Engkau yang Maha Kuasa. Ya Rabb, Engkau yang mengetahui semua yang sedang kami hadapi. Maka ya Allah, kami mengemis, mengetuk pintu-Mu, berharap pertolongan-Mu. Berikan jalan keluar dari setiap masalah kami. Berikan jalan keluar dari setiap kesusahan kami. Semua anak-anak kami, semua keturunan kami, dan saudara-saudara kami di Republik ini. Ya Allah, mohon bahagiakan kami di dunia ini dan di akhirat nanti, dan semua orang yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.